Siapa di sini yang suka banget sama Percy Jackson? Kalau iya, pasti udah tahu sedikit banyak tentang kisah ini. Tapi gimana kalau kita bahas versi aslinya dari mitologi Yunani? Di kota kuno Argos, ada seorang raja bernama Acrisius, seorang penguasa yang kuat tapi selalu galau. Karena dia gak pernah punya keturunan laki-laki buat mewarisi tahtanya. Setiap hari, dia terus terjebak dalam kesedihan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Oracle of Delphi buat mencari jawaban. Pas sampai di sana, sang raja malah dapat ramalan yang bikin hatinya makin hancur. Oracle bilang kalau dia gak akan pernah punya anak laki-laki, dan lebih buruk lagi, dia bakal dibunuh oleh cucu laki-lakinya sendiri. Takdir yang kejam banget kan? Padahal, Raja Acrisius punya seorang anak perempuan bernama Danae. Tapi karena ramalan itu, dia jadi parno banget. Untuk melindungi dirinya, sang raja mengurung Danae di sebuah istana yang super tertutup, semacam menara ala Rapunzel, biar gak ada laki-laki yang bisa mendekatinya. Danae yang kesepian dan putus asa, gak punya pilihan selain berdoa tanpa henti kepada Zeus, dewa tertinggi dalam mitologi Yunani. Mendengar doa gadis itu, Zeus seperti biasa langsung jatuh hati. Karena gak kehabisan akal, Zeus memutuskan untuk mendatangi Danae dengan cara yang sangat unik. Dia mengubah dirinya menjadi hujan emas, jadi dia bisa masuk ke sela-sela istana yang tertutup rapat itu. Tetesan hujan emas itu akhirnya sampai ke Danae dan seperti yang bisa ditebak, dia hamil. Trik klasik Zeus. Waktu berlalu, Danae akhirnya melahirkan seorang putra yang diberi nama Perseus. Tapi, kebahagiaan itu gak berlangsung lama. Saat Raja Acrisius tahu kalau putrinya melahirkan seorang anak laki-laki, dia murka. Dia bahkan menuduh saudaranya sendiri, Proetus, sebagai orang yang menghamili Danae. Setelah mengetahui bahwa Danae, putrinya, melahirkan seorang anak laki-laki, Raja Acrisius langsung murka. Dia yakin saudara laki-lakinya, Proetus, telah menghamili Danae untuk merebut tahtanya. Tanpa pikir panjang, sang raja mengambil keputusan kejam, mengurung Danae dan bayinya, Perseus, dalam sebuah kotak kayu, lalu melemparkan mereka ke laut. Aku tidak membunuh mereka, pikir sang raja. Kalau mereka mati di laut, itu takdir mereka. Namun, para dewa tidak tinggal diam. Zeus meminta Poseidon melindungi Danae dan Perseus. Akhirnya, kotak kayu mereka terdampar di Pulau Seriphos. Di sana, mereka ditemukan oleh Diktis, seorang nelayan baik hati yang juga saudara dari Raja Polydectes, penguasa pulau itu. Diktis membawa Danae dan Perseus ke rumahnya, merawat mereka, dan membesarkan Perseus hingga menjadi pemuda yang gagah, kuat, dan pemberani. Ketika Perseus tumbuh dewasa, Raja Polydectes jatuh cinta pada Danae, tapi ada masalah. Perseus sangat protektif terhadap ibunya. Sang raja, yang merasa terancam oleh keberadaan Perseus, merencanakan cara licik untuk menyingkirkannya. Polydectes mengadakan pesta besar-besaran, di mana setiap tamu diharuskan membawa hadiah. Raja meminta tamunya membawa kuda, tetapi Perseus, yang hidup sederhana sebagai nelayan, tidak punya apa-apa. Dalam keputusasaan, Perseus berkata, apapun yang raja minta, aku akan memenuhinya. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Polydectes. Dia meminta Perseus untuk membawa kepala Medusa, satu-satunya Gorgon fana yang mampu mengubah siapapun menjadi batu hanya dengan tatapan matanya. Misi ini hampir mustahil, dan Polydectes yakin Perseus tidak akan pernah kembali. Meski sulit, Perseus merasa dirinya istimewa dan percaya pada takdirnya. Dengan semangat membara, dia memulai perjalanan mencari Medusa. Tapi di mana dia harus mulai, Perseus mendapat bantuan dari saudaranya yang merupakan dewa, yaitu Hermes dan Athena. Athena menyuruh Perseus menemui Graiae, tiga wanita tua yang berbagi satu mata dan satu gigi. Awalnya, mereka menolak membantu, tapi Perseus cerdik. Dia merebut mata mereka saat sedang dipindah-pindahkan dan menuntut untuk memberi informasi tentang lokasi Taman Hesperides, tempat di mana Perseus bisa mendapatkan senjata untuk melawan Medusa. Graiae akhirnya menyerah dan memberitahu Perseus. Di Taman Hesperides, para nimfa memberi Perseus perlengkapan khusus. Pedang adamantin dari Zeus untuk memenggal kepala Medusa. Helm kegelapan dari Hades yang membuatnya tidak terlihat. Sandal bersayap dari Hermes untuk terbang. Perisai berkilau dari Athena, yang permukaannya seperti cermin. Dan sebuah kantong ajaib untuk menyimpan kepala Medusa. Dari nimfa, Perseus juga mendengar kisah tragis Medusa.
Dahulu, dia adalah wanita cantik yang dikutuk menjadi Gorgon. Setiap tatapannya bisa mengubah siapapun menjadi batu. Perseus tiba di Gua para Gorgon, di mana Medusa tinggal bersama dua saudarinya, Steno dan Euryale. Berkat helm Hades, Perseus tidak terlihat oleh mereka. Dia melihat banyak patung pahlawan yang menjadi korban Medusa, dengan ekspresi takut yang mengerikan. Perseus menggunakan perisai Athena untuk melihat pantulan Medusa dan menghindari tatapan langsung. Saat Medusa mendekat, Perseus dengan cepat mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Medusa. Dari darah Medusa, lahirlah Pegasus, kuda bersayap, dan Chrysaor, raksasa emas. Dia menyimpan kepala Medusa di kantong ajaibnya dan segera pergi. Namun, dalam perjalanan pulang, petualangan Perseus belum berakhir. Saat perjalanan Perseus membawa pulang kepala Medusa, ia melewati banyak tempat penuh bahaya dan tantangan. Salah satu kisah menarik terjadi saat ia bertemu dengan Atlas, seorang titan yang ditakdirkan memikul langit di pundaknya. Perseus tiba di tempat Atlas, yang dikenal sebagai penguasa gunung dan penjaga kebun apel emas Hesperides, buah legendaris yang dihadiahkan kepada para dewa. Perseus, yang saat itu kelelahan dari perjalanan panjangnya, meminta tempat untuk beristirahat sejenak di wilayah Atlas. Namun, Atlas yang pernah mendengar ramalan bahwa seorang putra Zeus akan mencuri apel emas dari kebunnya, menolak mentah-mentah. Dia bahkan mengusir Perseus dengan ancaman kekuatan. Atlas, yang sangat besar dan kuat, dianggap hampir mustahil untuk dilawan dengan kekuatan fisik biasa. Perseus mencoba membujuk Atlas dengan sopan, mengatakan bahwa ia tidak berniat mencuri apapun, tetapi Atlas tetap tidak mau mendengarkan. Perseus yang kesal akhirnya menyadari bahwa melawan Titan dengan cara biasa bukanlah pilihan. Dalam momen genting itu, Perseus mengambil kepala Medusa dari kantungnya. "Maafkan aku Atlas, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membuatmu diam," ujar Perseus. Saat kepala Medusa diperlihatkan, Atlas langsung membeku. Tubuhnya yang raksasa berubah menjadi batu, dan dia perlahan-lahan menyatu dengan tanah. Tubuhnya menjulang tinggi, berubah menjadi gunung yang megah dengan bahu yang menopang langit, seperti tugasnya sebagai Titan. Legenda menyebutkan bahwa tubuh Atlas yang berubah menjadi batu menciptakan pegunungan yang sekarang dikenal sebagai Pegunungan Atlas di Afrika Utara. Gunung ini berdiri sebagai simbol kekuatan besar Titan yang akhirnya menjadi bagian dari alam itu sendiri. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa bahkan makhluk terkuat sekalipun tidak dapat melawan kekuatan takdir dan keajaiban para dewa. Di negeri Ethiopia kuno, sebuah tragedi besar sedang terjadi. Kota itu diteror oleh seekor monster laut raksasa yang tak kenal ampun. Sang raja, Cepheus, dan istrinya, Cassiopeia, berjuang mencari jalan keluar. Semua ini bermula karena Cassiopeia yang sombong mengklaim bahwa dirinya atau bahkan putrinya, Andromeda, lebih cantik dari para nimfa laut yang sangat dihormati oleh Poseidon. Merasa tersinggung, Poseidon murka. Sebagai balasan, ia mengirim monster laut yang mengerikan untuk menghancurkan kota mereka. Orang-orang Ethiopia putus asa. Ramalan orakel memutuskan satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini adalah Andromeda, putri kerajaan yang cantik, harus dikorbankan kepada monster laut itu. Dengan berat hati, Cepheus dan Cassiopeia menyetujui keputusan itu demi menyelamatkan rakyat mereka. Andromeda pun dirantai di tebing karang di pinggir laut, menunggu nasibnya. Namun, takdir Andromeda berubah ketika Perseus, sang pahlawan, kebetulan terbang melintasi darah itu. Ia baru saja menyelesaikan misinya melawan Medusa dan sedang terbang menggunakan sandal bersayap pemberian Hermes. Dari kejauhan, Perseus melihat pemandangan yang sangat aneh. Seorang wanita cantik dirantai di tebing, sementara ombak laut menghantam bebatuan di bawahnya. Terpesona oleh kecantikan Andromeda dan merasa iba atas nasibnya, Perseus segera turun dan mendekatinya. "Apa yang terjadi? Kenapa kau dirantai di sini?" tanya Perseus dengan nada penuh rasa ingin tahu. Andromeda dengan suara gemetar menceritakan nasib tragisnya, sambil menatap ke cakrawala tempat monster laut itu mulai tampak dari kejauhan. Perseus, yang memiliki jiwa kepahlawanan sejati, langsung berjanji akan menyelamatkan Andromeda. Ia segera terbang ke langit dan mempersiapkan diri untuk menghadapi monster laut itu. Monster itu muncul dari dalam air, besar, menakutkan, dan buas. Ombaknya menghantam tebing, sementara Andromeda yang ketakutan hanya bisa berdoa agar Perseus benar-benar dapat menyelamatkannya.
Tanpa rasa gentar, Perseus meluncur dari udara, menyerang sang monster menggunakan pedang pemberian dewa. Pertarungan itu epik. Monster tersebut terus menyerang, menyemburkan air laut yang membuat Perseus sulit menjaga keseimbangannya di udara. Namun, Perseus tak menyerah. Dalam satu momen yang menentukan, ia menukik ke arah monster itu dan menusukkan pedangnya tepat di jantung makhluk raksasa tersebut. Monster itu mengerang keras, menggetarkan seluruh pantai, sebelum akhirnya jatuh tak berdaya ke dasar laut. Setelah membunuh monster itu, Perseus kembali ke tebing tempat Andromeda dirantai. Dengan hati-hati, ia melepaskan belenggu yang mengikat tangan dan kaki sang putri. Andromeda pun bebas. Penduduk Ethiopia yang menyaksikan dari kejauhan bersorak-sorai atas keberhasilan Perseus menyelamatkan mereka. Sebagai bentuk terima kasih, Raja Cepous menawarkan Andromeda untuk dinikahi oleh Perseus. Meski Andromeda sebelumnya sudah bertunangan dengan Phineus, seorang pria yang tidak berbuat apa-apa saat kotanya dalam bahaya, Perseus menerima tawaran itu. Ia dan Andromeda pun menikah dalam sebuah perayaan besar. Namun, tak semua pihak bahagia. Phineus, tunangan Andromeda yang merasa dihina, memutuskan untuk menantang Perseus. Ia datang bersama sekutunya, berniat merebut Andromeda dengan paksa. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di istana, Perseus akhirnya memenangkan pertarungan dengan cara cerdik. Ia menggunakan kepala Medusa untuk mengubah Phineus dan sekutunya menjadi batu. Setelah menikah, Perseus membawa istrinya, Andromeda, ke Seriphos. Tapi, ada satu hal yang harus dia lakukan, mengantar kepala Medusa kepada raja. Saat terbang melewati gurun Libya, tetesan darah Medusa yang jatuh menciptakan ras ular berbisa, yang salah satunya membunuh seorang Argonaut bernama Mopsus. Sesampainya di kota, Perseus merasa deg-degan karena dia akan menjadi pahlawan kota. Sayangnya, kenyataan tidak seindah itu. Ibunya, Danae, terpaksa tinggal di istana dan disiksa oleh sang raja. Untungnya, ada Diktis, yang membantu Danae melarikan diri dan bersembunyi di kuil Dewi Athena, sehingga ibunya selamat. Ketika sang raja mendengar kabar bahwa Perseus telah kembali, dia langsung mempersiapkan pasukan untuk melindungi istana. Perseus merasa dihina karena ibunya diperlakukan seperti itu dan sangat marah. Dengan statusnya sebagai pahlawan, dia dengan mudah mengumpulkan pasukan dan pengikut. Pertempuran besar pun terjadi. Sayangnya, pasukan istana jauh lebih besar, dan pasukan Perseus terancam kalah. Dalam keadaan terdesak, Perseus memerintahkan teman-temannya untuk menutup mata dan langsung mengeluarkan kepala Medusa. Semua musuhnya berubah menjadi batu. Raja yang ketakutan bersembunyi di balik tahtanya, namun Perseus merasa marah karena raja ini telah menyiksa ibunya, dan dia mengeluarkan kepala Medusa sekali lagi, menjadikan sang raja menjadi batu selamanya. Perseus kemudian mengangkat ayah angkatnya, Diktis, sebagai raja baru setelah semuanya selesai. Dia juga mengembalikan atribut-atribut yang membantunya dalam petualangannya kepada para dewa, dan menyatukan kepala Medusa ke perisai Athena. Kini, dia benar-benar layak disebut pahlawan, yang tak lupa budi terhadap orang tua dan ayah angkatnya yang telah membesarkannya serta melindungi ibunya. Popularitas Perseus pun menyebar ke seluruh Yunani. Rumor pun beredar bahwa dia akan kembali ke Argos untuk membalas dendam kepada kakeknya yang dulu membuang dia dan ibunya. Rumor ini sampai ke Raja Acrisius, kakek Perseus, yang ketakutan karena ramalannya ternyata benar. Dia pun melarikan diri dan bersembunyi di Tesalia. Padahal, sebenarnya Perseus tidak berniat membalas dendam. Namun, sebagai sosok yang sudah terkenal di seluruh Yunani, Perseus sering diundang ke berbagai acara dan festival. Salah satunya, dia diundang oleh Raja Theotimes di Larissa untuk mengikuti pertandingan olahraga sebagai bagian dari pemakaman ayahnya. Di sini, Perseus ikut serta dalam kompetisi lempar cakram atau disc throwing. Saat gilirannya tiba, lemparan cakramnya tak terduga melenceng dari jalur dan tanpa sengaja, mengenai seorang pria tua yang sedang menonton pertandingan. Pria tua itu ternyata adalah Raja Acrisius, kakeknya sendiri. Tragisnya, kakeknya meninggal seketika. Perseus sebenarnya tidak bermaksud melukai, apalagi membunuh kakeknya. Namun, takdir berbicara lain. Ramalan yang selama ini ditakuti akhirnya terwujud. Bagi orang Yunani kuno, kisah Perseus adalah bagian penting dari sejarah mereka. Ada dua sumber utama yang mendokumentasikan kehidupan legendaris Perseus, yaitu Pausanias dan Bibliotheca. Pausanias,
Seorang ahli geografi Yunani kuno, mencatat bahwa masyarakat Yunani percaya Perseus adalah pendiri kota Mycenae. Ia bahkan menyebut adanya kuil yang didedikasikan untuk Perseus di tepi jalan antara Mycenae dan Argos. Tak hanya itu, ada pula sebuah mata air suci di Mycenae yang dinamai Perseia, sebagai penghormatan kepada pahlawan legendaris ini. Warisan Perseus tidak berhenti pada kisah heroiknya. Keturunannya juga luar biasa. Salah satu keturunan paling terkenal dari Perseus adalah Herakles atau Hercules, pahlawan setengah dewa yang menjadi ikon mitologi Yunani. Nama besar Perseus terus hidup melalui kisah-kisah tentang kejayaan keturunannya. Itu tadi kisah tentang Perseus, pahlawan setengah dewa atau demigod, putra Zeus. Kalau ngomongin Perseus, aku jadi inget banget sama Percy Jackson yang diciptakan oleh Rick Riordan. Apalagi Logan Lerman yang memerankan Percy di filmnya benar-benar membekas di hati. Buat kamu yang fans berat serial Percy Jackson, pasti sudah tahu banget kisah ini. Tapi, ada satu perbedaan besar yang harus kita garis bawahi. Perseus di mitologi Yunani itu adalah putra Zeus, bukan Poseidon, seperti yang digambarkan di dunia Percy Jackson. Oke, para pecinta mitologi. Kalau ada yang ingin menambahkan, mengoreksi, atau berdiskusi soal kisah ini, jangan ragu untuk komen. Aku juga punya banyak video menarik lainnya soal mitologi Yunani di playlistku. Jangan lupa cek dan kasih tahu bagian mana yang menurut kalian paling menarik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Hanya di Kata Dunia.